Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nur safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa durati wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sallallahu baina wa mahadin wa jaddi wa tanasana anfusina wa lil syarih wa malaikina qurabin. Khususan kadar salih al hajah syalul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala sahbihi wa ma wala wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath wal jihadun wa niyatun. Sadaqallahu aladzim wa sadaqal karim. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia dan mukhlis syukur dan sultan kuasanya, muslimin muslimat tuan dan panjang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tepat di akhir tahun 1441 Hijrah ini kita ditakdirkan oleh Allah Taala bisa bertemu. Kita bisa bersama berdoa mengakhiri tahun 1441 dan sekaligus kita membuka tahun 1442 dengan Allah memberi anugerah kepada kita bisa berdoa, bisa bersolat jamaah, bisa zikir, salat sunnah, dan sekarang duduk di Masjid Salim. Ini satu anugerah yang luar biasa, permulaan yang luar biasa. Maka tidak jalan lain kecuali bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuhan sekalian, pada bulan yang lepas saya membawakan firman Allah surah Al-Fajr. Saya ulang sekejap. Wal fajri, demi waktu wajar. Walayalin asyar, dan demi malam-malam yang ke-10. Yang sudah saya terangkan ketika itu, kita ini oleh Allah SWT sangat disayangi, diberi anugerah oleh Allah dalam satu tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Pertama 10 akhir bulan Ramadan karena adanya Lailatul Qadar. Kedua 10 awal bulan Dzulhijjah, hari miracle yang baru saja meninggalkan kita. Dan sekarang yang belum, satu lagi 10 awal bulan Muharram. Dan kita sekarang berada di awal bulan Muharram. Maka mari kita kaji, kita sedikit kita cari apa rahasia Allah menyebut 10 awal bulan Muharram termasuk bulan yang istimewa. Kalau Allah sajalah bersumpah, yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta segala-galanya bersumpah demi malam yang ke-10 termasuk harinya, maka sewajarnya kita mencari tahu. Oleh karena keterbatasan kita terbatas untuk bisa mencari. Kita tidak pakar di bidang Quran dan Sunnah, tidak bisa mencari hukum hakam dan sebagainya. Maka kita bersyukur ada ulama-ulama besar yang menggali, yang mencari, dan kita mengikutinya. Karena mengikuti ulama juga ajaran Rasulullah SAW. Karena ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Selagi apa disampaikan ulama tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, insya Allah kita tidak menjadi masalah. Ada yang bertanggung jawab, termasuk amalan-amalan yang baru kita selesaikan di bulan Dzulhijjah yang lepas, dan sekarang masuk bulan Muharram. Ini tuan sekalian, sebetulnya ini hadis Rasulullah yang saya petik dari sebuah kitab namanya Durratun Nasihin, Al-Ustadz Utsman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Kitab ini tuan beli sendiri dan baca sendiri. Artinya hadis ini lebih kurang begini: barang siapa berpuasa akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, bermana menutup tahun dengan puasa dan membuka tahun baru juga dengan puasa, maka baginya kafarah, tebusan dosa khamsina sanah, 50 tahun. Dan tadi betul akhir Dzulhijjah. Bagi tuan dan panjang berpuasa, syabas dan tahniah. Ini terlanjur makan apa dari kato. Tinggal satu besok. Kalau toh kita tidak dapat 50 tahun, 25 tahun pun oke lah. Jangan dulu mungkin tidak tahu akhir Dzulhijjah ini sudah terlanjur. Sekarang yang belum besok. Besok ini hari cuti am, karena hari cuti am, awal tahun.
Jadi gunakan bimbing putra-putri kita untuk diajak berpuasa. Puasa sunnah, niatnya saja puasa awal tahun nilai ta'ala sudah. Sudah saya ingatkan pada bulan yang lepas, dan ini Tuhan catat sampai hari kiamat, jangan lupa. Puasa nih Tuhan, puasa itu milik Allah. Puasa itu milik Allah. Sama ada puasa wajib atau puasa sunnah, kalau puasa itu milik Allah. Sebagaimana hadis qudsi Allah menyebutkan segala amalan kecuali kembali kepadanya ila saum, kecuali puasa. Artinya seluruh amalan itu orang lain nampak Tuhan. Syahadat, sholat, zakat, haji semua tahu. Tapi puasa no, tak ada yang tahu. Oleh itu puasa disebut ibadah rahasia. Itu milikku kata. Asali, finally, puasa itu milikku. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang membalasnya. Karena dalam puasa sifat-sifat Allah. Dalam puasa tidak makan, tidak minum, tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Bayangkan sekalian. Kalau kita bisa melakukannya, Allah akan membalas. Ini yang harus kita lakukan. Apapun puasa. Oleh itu, tahniah pada Tuhan sekalian yang puasa sama hari ini tadi. Dan kalau tidak besok, ya, niatkan begitu. Awal tahun. Puasa ibadah rahasia, karena yang tahu hanya Allah, dua malaikat dan dirinya. Orang lain tak tahu. Orang dah puasa tuh, kehebatan puasa nih. Ini air nih, air mineral nih. Halalan thayyibah Tuhan sekalian. Ini halalan thayyibah. Tatkala kita di rumah sendirian, istri tak ada, putra tak ada belaka Tuhan sekalian. Kita sendiri, kita minum tak ada orang tahu. Jangan satu gelas, satu baldi pun tak ada yang tahu. Tapi oleh karena dia puasa, dia tahu Allah untuk dia akan tidak akan melakukan. Ini haram, air yang halal menjadi haram. Itulah puasa. Mendisiplinkan rohaninya, mendisiplinkan tanggung jawab yang besar. Walaupun tidak yang melihat, tapi tetap dia tidak melakukannya. Nah inilah rahasia puasa. Maka dari itu, tatkala kita banyak berdoa, ikuti dengan puasa. Karena doa itu silah, puasa itu asahnya. Tatkala puasa diikuti dengan doa diikuti dengan puasa, itu luar biasa. Istilahnya mantul, mantap betul. Gitu kan? Jadi itu puasanya ya, insya Allah. Dan hari ini kita dah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan jangan pernah tanya mana dalilnya, tapi tak buat, bukan begitu. Yasin yang kita baca, kenapa kita pilih Yasin? Karena dalam kitab tafsir Hamami, tafsir Yasin oleh Imam Hamami, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, surah Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Artinya sesiapa yang membaca Yasin sekali, surah Yasin sekali, itu nilainya secara hatam Quran 10 kali. Allah mengabulkan 10 doa yang mustajab, dan Allah menghindarkan 10 bala. Ini kandungan surah Yasin yang telah kita baca tadi. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau pada terlepas nanti malam minta, enggak apa-apa. Karena surah Yasin dibaca anytime boleh. Itu masalahnya. Kita tutup. Karena kenapa kita lakukan ini? Kita jangan terprovokasi orang yang tidak bertanggung jawab. Mana ada Nabi tabak akhir tahun, biarlah akhirnya coba. Yang membiarkan akhirnya banyak yang shopping, banyak yang window shopping, banyak yang main game, tengok TV. Subhanallah, kan rugi. Sedang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan teman sekalian. Kita akan sesuatu yang terbaik karena Allah sudah berjanji. Ini firman Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Besar-besar molekul pun kebaikan Allah juga akan tunjukkan, Allah terima. Begitu juga melakukan kejahatan walaupun sebesar molekul pun. Jadi kita perbanyakkan melakukan kebaikan. Dalam akhir surah Al-Ankabut Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin." Bayangkan, siapa yang benar-benar memperjuangkan agamaku, mengaplikasikan ajaran-ajaran itu benar-benar, sungguh-sungguh, mesti aku akan beri jalan. Aku beri jalan, kata lanahdiyannahum subulana. Allah menekan lam taukid dan nun taukid sakilah, lanahdiyannahum subulana. Dan akhirnya ayat tadi, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang muhsinin,
Orang muhsin itu orang berbuat baik dan selalu meningkatkan kebaikan, itu muhsin. Perbuatan saleh dan terus dipertingkatkan. Banyak kreatif, inovatif dan proaktif terus melakukan tuan sekalian. Ini muhsinin. Jadi setiap amal kebaikan jangan stagnan. Dia terus lakukan, berubah, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu masalahnya. Kadang-kadang itulah Nabi tak buat dan alasannya begitu. Akhirnya tak baca apa-apa, tak zikir apa-apa. Pada Yasin, Quran. Zikir, perintah Allah dalam Al-Quran. Salawat, perintah Allah dalam Al-Quran. Istighfar, perintah Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri istighfar. Asmaul Husna, bayangkan. Allah yang berfirman, wa ila asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama baik dan mintalah dengan nama itu. Dan ketika kita baca Asmaul Husna, 70.000 malaikat turun mengaminkan doa kita. Subhanallah. Luar biasa. Memang kita tidak nampak. Itu perkara gaib, hanya perkara keyakinan. Bagi orang yang bukti tak ada apa, aku tak doa apa tak apa, aku kaya juga, ya lain itu ceritanya. Kitanya taniah. Dan hari ini kita tadi berdoa. Mari berdoa kepada Allah, tadi priority berdoa. Tuhan boleh tambah nanti karena masih dalam tahun baru. Nanti balik semuanya hajat Tuhan sekalian, nangis kepada Allah. Permintaan kita prioritinya 3 ini. Ini kita rujuk pada kitab Al-Hikam. Tuhan Ibrahim Ta'ala yang kita kaji. Sekarang belum kita mulai balik. Dalam doa ini 3 prioriti. Pertama, mohon kepada Allah supaya tetapkan hidup dan matinya dalam iman dan Islam. Ya Allah, bahasanya bebas, terserah Tuhan sukan, modified sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, sekarang kami, zuriat kami, ya Allah, hidup dan mati kami dalam iman dan Islam. 1. Kedua, minta kepada Allah supaya tetap menjadi hamba yang istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi hamba yang istiqamah ya Allah dalam menjalankan perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Dan yang ketiga tadi, minta pada Allah supaya tetap menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Banyak orang menjadi hamba manusia, hamba dunia, atau hamba uang, atau hamba nafsu. Bahkan ada yang jadi hamba syaitan. Menjadi hamba uang, tak kala dah dapat duit diam 1000 bahasa. Seolah berbicara luar biasa. Tak kala sudah dapat uang fulus, dapat fulus. Ada kaidah Arab Jawa, fihil fulus lulus, wa mulus wa telus wa gelus, ma fil fulus mangfus. Punya duit ngomel tuan, ada duit diam. Ini hamba uang namanya. Jangan gitu Tuhan sekalian. Minta pada Allah tetap menjadi hamba Allah. Dan lepas itu Tuhan minta apa saja. Kalau boleh minta yang optimal, yang maksimal. Ada contohnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Tuhan nanti rujuk dalam surah Shad ayat 35. Nabi Sulaiman minta kepada Allah ini. Rabbi firli. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Wahabli mulka. Beri aku kerajaan ya Allah. Kerajaan la yamagi lahadun min ba'di innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Yang kerajaan itu tidak ada sesuai yang lain kecuali aku ya Allah. Hanya aku ya Allah. Bayangkan, seolah Nabi Sulaiman individualis, mementingkan ini enggak. Tapi Nabi Sulaiman mengajar kepada kita, kalau minta kepada Allah jangan main minta yang optimal, yang maksimal. Apa yang Tuhan mau? Karena minta itu juga perintah Allah. Ayatnya wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan padaku dengan sabar dan salat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku mesti aku beri. Gunakan kesempatan itu Anda sekalian. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan anugerah dari Allah, mesti ada satu permintaan yang luar biasa. Ya. Jadi besok niat puasa awal tahun. Awal tahun. Alhamdulillah. Baik terus sekalian. Kebetulan pula besok hari Kamis. Subhanallah, double ganjarannya. Bagi puan-puan atau putri tuan-tuan yang masih punya qada, niat saja qada atau boleh dapat 3. Qada selesai, kemudian hari Kamis selesai dan dapat awal tahun. Masya Allah. Itu namanya clever. Oke tuan ya, lakukan sesuatu. Janganlah cuti, kita cuti makan yang enak. Enggak, sekali-kali tahan hawa nafsu ini.
Oke, ini bulan pertama yang kita puasa. Dan puasa yang kedua di bulan Muharram ini yaitu jatuh pada tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu ke-9, Asyura ke-10. Dan menurut hari insyaallah Tasu'a itu jatuh hari Kamis, Asyura hari Jumat. Tidak, Tasu'a hari Jumat, Asyura hari Sabtu. Jadi Tuhan boleh puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Bagus sekali itu. Luar biasa kalau mau. Kalau tidak ya Jumat dengan satu, Tasu'a dan Asyura. Baik, kenapa? Kenapa Asyura itu begitu penting? Kelebihan di bulan Muharram adalah di hari yang ke-10. Sebagaimana para guru, para ustadz sudah menceritakan semua. Dan untuk memantapkan memang kisah ini kisah dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya di hari Asyura nih tuan-tuan, ada 5 nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang luar biasa. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan daripada banjir besar. Turun mendarat 10 Muharram. Tapi apa yang berlaku? Dan peristiwa Nabi Nuh tadi tuan-tuan, justru yang terkorban istri dan anak kandungnya. Putra kandungnya namanya Kan'an dan istrinya, karena tidak ikut aturan, bahkan menghina dan berkata tidak percaya dengan ajaran bapaknya sendiri. Akhirnya ditelan ombak dan Nabi Nuh mestinya menangis setelah anak supaya Allah memaafkan dosa-dosanya dan supaya jadi golongannya. Dijawab langsung oleh Allah, Nuh, anak kamu amal ghairu saleh, amal tidak saleh, dan jangan kamu bertanya setelah kami yang tidak tahu. Nangis Nabi Nuh, maafkan kami ya Allah. Pelajarannya, kalau putra Nabi aja, putra seorang Rasul tidak ikut aturan Allah, go to hell, full stop. Apalagi hanya putra seorang guru, seorang ustadz, tok guru, tok kiai, tok lebay, tok qadhi, tok mufti, atau tok wali sekalipun. Kalau menyeleweng dari aturan Allah SWT, go to hell, full stop. Nah, ini contoh yang luar biasa berlaku. Yang kedua, Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa itu panjang ceritanya sekalian, tapi kita singkatkan. Tatkala Nabi Ibrahim dituduh, dan akhirnya sebetulnya dalam mahkamah itu Nabi Ibrahim menang kalau lihat jujur dan sekalian. Tatkala ditanya, kau Ibrahim yang menghancurkan Tuhan, kepala Tuhan kami. Nabi Ibrahim jawab apa? Buktinya tak ada. Yang nampak pakai kalung kapak itu yang besar itu dua itu. Coba tanya pada dia. Loh, kan betul itu. Yang bawa kapak dia, buktinya dia, faktanya gitu. Orang asem itu tidak bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa berjalan. Kenapa? Kalau nggak bisa bicara dan nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berjalan, kenapa disembah? Akhirnya namanya raja. Tidak, apa terjadi? Hukum, bakar dia. Nah, waktu akan dibakar itu itulah. Allah selalu memberi pertolongan pada last minute. Selagi kita benar-benar mengikuti aturan Allah, di saat terakhir mesti Allah tolong kita. Oke, Nabi Ibrahim akan dilemparkan tuan-tuan. Satu saat sebelum dilemparkan, malaikat Jibril turun dan berkata kepada Ibrahim ketika itu belum jadi nabi, ya Tuhan, apa yang boleh saya tolong buat Tuhan? Ibrahim kan jawab, buat buat Allah Yeza. Masya Allah tuan-tuan. Ya, dia tidak mau berutang budi dengan manusia, tetap pada Allah. Dan dibacanya ayat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setengah ulama menambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik pelindung saya. Dibaca 2-3 kali, Allah terus terima. Kasih sayang rahmat Allah terus turun dan memerintahkan api yang sedang menjilat-jilat dengan firman-Nya, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadi kamu sejuk dan selamatkan kepada Ibrahim. Jadi Nabi sejuk, api sejuk hanya pada Nabi Ibrahim, bukan pada Namrud dan askar-askarnya. Dia kepanasan. Subhanallah, itu pertolongan Allah. Ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dilemparkan ke perigi buta, abang kandungnya, dan sejarahnya adalah karena dengki, hasad atau dengki.
Itulah tuan-tuan sifat dengki atau hasad itu. Walaupun adik kandung pun ya sanggup. Orang dengki itu tuan-tuan tidak ada lain kecuali membunuh. Apa saja yang dibunuh, bunuh masa depan pendidikannya, masa depan ekonominya, masa depan politiknya, masa depan kedudukannya, masa apa pokoknya bunuh. Itu orang dengki, orang hasad. Dan orang hasad tidak akan pernah untung. Dengki, adik kandung dilempar. Itulah last minute Allah membantu, Allah menolong dia apabila peniaga-peniaga datang mengambil. Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam. Juga last minute, tatkala sudah sampai ke pinggir laut, akan dikejar oleh askar Fir'aun dengan bala tentara yang luar biasa, akan terus melawan tidak mungkin, impossible. Karena askar Fir'aun luar biasa, secara lakal menjeleput, hancur tuan-tuan sekalian. Nah terus nggak bisa karena api. Minta maaf, karena apa laut. Bagaimana ini? Akhirnya mohon pada Allah Ta'ala, dan Allah perintah membokong tongkatnya ke laut. Ya menurut akal, air laut dipukul dengan tongkat mana boleh. Tapi itu Allah menghendakinya. Tapi yang menarik, ketika Nabi Musa memukulkan tongkat ini, Nabi pernah memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kamu mau tak sabri doa yang dibaca Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya di laut? Ya, kami mau ya Rasul. Nah, ini kata Rasul doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Zak, pecah jadi dua. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu aku mengadu, wa antal musta'an, dan kau maha penolong ya Allah, la hawla wala quwata illa billahil azim. Zab. Okay. Itu Nabi Musa, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Nabi Musa dengan umatnya, dan dihancurkan Fir'aun dengan umatnya. Nah, ini juga 10 Muharram. Dan terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Ini orang Bani Israel, orang Hajar dan sekalian. Nabinya mau dibunuh alasan untuk menebus dosa. Tatkala kalau ke Seleko itu, ke Pileko itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Ada pengikut setia namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dalam kitab Injil Barnabas. Dia diserupakan wajahnya persis Nabi Isa. Itu yang ditangkap dan itu yang disalib, bukan Nabi Isa alaihissalam. Ini juga 10 Muharram. Oleh itu Tuhan sekalian, begitu istimewanya, begitu luar biasanya hari ke-10 ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tugas para ulama-ulama, mengajarkan kepada kita. Lakukan sesuatu dalam momentum yang luar biasa begini ini. Pertama puasa, dan puasanya 2 hari, Taswa dan Asyura. Ketika Nabi bertanya Nabi Bani Israel dan orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian puasa? Karena para Nabi banyak diselamatkan di hari ini. Terus Nabi menyebutkan, kami lebih layak daripada kalian. Dan untuk membedakan antara Yahudi dan Nasrani dengan kita Islam, maka Nabi memberi tahu untuk berpuasa 1 hari sebelumnya, yang dikenai Taswa dan Asyura. Itu puasa Tuhan. Kedua, apa yang kita lakukan? Biasalah baca Quran, perbanyak baca Quran, terserah apapun surah. Membaca surah Yasin enggak apa-apa, silakan. Membaca surah Yasin, ada mengajarkan 3 kali atau 1 kali. Dalam 3 kali ada doa. Pertama, Yasin pertama minta pada Allah tetapkan iman dan Islam tadi. Kedua, menjadi hamba yang istiqamah. Ketiga, menjadi hamba Allah dan meminta pada Allah Ta'ala. Tidak ada masalahnya apa sekalian. Amalan yang baik kembali kepada kita. Karena amalan soleh akan Allah terima. Amalan yang tidak soleh pun Allah juga terima. Tapi balasannya adalah kejahatan. Baik. Yang ketiga, perbanyak zikrullah, sholawat dan istighfar. Kita gabung jadi satu. Zikir, sholawat, istighfar. Ini 3 serangka ini jangan sampai dilepaskan. Zikir sebagai simbol cinta kepada Allah, salat cinta pada Rasulullah SAW, istighfar cinta pada diri sendiri.
Terserah apapun jenis zikirnya. Boleh zikirnya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim tadi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil 313. Kenapa 313? Karena itu mengambil pahlawan Badar. Itu para ulama-ulama mengaplikasikan, masukkan ini tidak menjadi masalah. Lebih pun boleh, kurang pun boleh. Zikir, sholawat dan istighfar. Ini 3 perkara penting. Sedekah, perbanyak sedekah, terutama belanja kepada keluarga lebihkan sedikit. Saudara cerita terbaru saya dapat cerita, ada orang kaya raya luar biasa. Kita bisa sebutkan di mana dan sebagainya. Dia begini. Tatkala dia banyak menderma begitu ditanya oleh orang-orang Tuhan, Tuhan tidak sayang dengan harta benda saya habis dibagi-bagikan itu. Siapa cakap tak sayang? Saya sayang dengan dunia. Dan saya tidak mau dunia itu hanya duduk di dunia. Tapi saya sayang harta benda. Tapi saya mau harta benda itu ikut saya sampai hari akhirat. Karena begitu sayangnya. Oleh karena saya tidak bisa membawa sendiri, maka saya titipkan harta benda saya itu ke masjid, ke suro, ke madrasah, yatim piatu, fakir miskin. Coba bayangkan, itu otak orang kaya yang menerjemahkan Rasulullah SAW bersabda, al-kais man dana nafsahu wa ba'dal maut. Orang yang bijaksana, orang pintar adalah orang yang menendahkan hawa nafsunya dan memikirkan kehidupan selepas matinya. Orang kalau hebat yang dipikirkan bukan sekarang, tapi hidup sesudah mati. Apa yang setelah mati yang kita kutip, apa yang kita beli apa. Maka tadi omong aja relax, enjoy. Aku titipkan duit itu kepada masjid-masjid, kepada surau-surau, kepada pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah, yatim piatu, miskin, nanti akhirnya akan tak saya kutip balik. Itu janji Allah, Allah akan balikkan. Saya sayang. Coba bayangkan, karena kalau saya berikan anak saya, nanti saya mati hanya diberi kain putih aja, nggak diberi apapun, bukan kereta yang suruh bawa, rumah enggak, kain putih aja. Maka saya titip-titipkan. Jadi coba kita bermental macam itu sekalian. Setiap Tuhan mengeluarkan duit itu sekalian, yakinlah itu akan kita petik kembali. Itu cara berpikir orang-orang yang pintar. Pikiran orang nubuah, pikiran nubuah, masa depan yang kita kutip kembali tidak hilang, bahkan ditambah. Berkali-kali sudah saya sebutkan sekali tentang matematik Allah dengan matematik kita. Tak apa, saya ulang-ulang Tuhan balik supaya kita sadar betul. Sehingga sedekah itu Tuhan, dan seolah macam Tuhan makan pagi, makan tengah hari, makan petang. Kalau nggak makan sakit. Jadi jadikan sedekah itu seolah itu Tuhan. Kalau nggak sarapan sakit perut ini, nggak makan dari lemes sekalian. Tentang nominalnya berapa sedekah silakan. Tapi saya sarankan yang paling bagus nih sedekah subuh Tuhan. Subuh. Tatkala Tuhan masuk ke surau ini atau masjid subuh, atau kalau tidak ada bikin kotak sendiri. Kotak tulis sedekah subuh. Ini tahun baru ini mulai, besok mulai. Sedekah subuh, ajar putra-putrinya. Ini bisnis dengan Allah. Kita negosiasi dengan Allah SWT. Nah Allah mesti balas itu. Kalau kita bisnis dengan bank, bisnis dengan manusia, ada ruginya, ada untungnya. Kalau bisnis kepada Allah, tidak pernah rugi. Dan pasti milik kita, ditambah Tuhan sekalian. Itu masalahnya. Kenapa subuh? Karena Rasulullah SAW bersabda, yang arti lebih kurang. Tatkala matahari belum terbit Tuhan, subuh ini, 4 malaikat mendampingi kita. 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Ini selain rakib dan atid. Tatkala kita subuh mendirikan duit, bismillahirrahmanirrahim, niatkan sekalian, sebelah 2 ini mendoakan, ya Allah dan rezekinya berkah, tambahkan rezeki, beri rezeki ya Allah. Tatkala Tuhan tidak memberi, malaikatnya, ya Allah jangan beri berkah, rezekinya biar gitu aja, bahkan jadi bankrupt. Coba bayangkan, Tuhan kita tidak bankrupt karena tidak punya duit, tapi rasanya tuh Tuhan punya apa, masa tidak punya rasa apa-apa, itu rugi. Jadi lakukan, bismillah mulai besok. Jadikan amalan anak cucu kita. Sebelum keluar sekolah itu keluarkan. Kata bismillahirrahmanirrahim. Dan ya subuh. Nanti seminggu sekali kalau anak laki-laki suruh bawa ke masjid. Atau suruh dimasukkan bismillah.
Yakinlah Tuhan kepada janji Allah SWT. Itu yang berlaku kepada Abdurrahman Auf. Ini Sulaiman Al-Rajahi. Tuhan tahu kan sejarahnya? Yang punya bank Al-Rajahi itu macam itu juga. Duitnya dibagi-bagi, kebunnya berapa hektar tuh dibagikan kurma tuh. Bukan miskin, tidak ada orang dermawan miskin itu nggak ada kaidahnya. Dan itu sudah dibuktikan berbilion manusia. Cuman Tuhan kenapa tidak percaya itu aja? Tolong bismillah, titipkan duit Tuhan tadi ke suro, ke masjid, ke madrasah, yatim piatu, fakir miskin, atau siapa tuh titipkan, tidak hilang, titipkan, nanti akan balik. Kalau nak cepat balik ya saya doakan besok masuk kubur, itu cepat balik. Kaitannya perbanyak sedekah. Oke, sebelum haram. Kemudian sholat sunnah. Sembahyang sunnah bebas, sembahyang sunnah mutlak boleh, sembahyang sunnah hajat pun boleh. 4 rakaat 2 salam boleh, 4 rakaat 1 salam pun boleh. Niatnya usolli sunnata asyura boleh, enggak menjadi masalah. Bacanya kuliah kulhu semua bisa. Enggak menjadi masalah. Waktunya pagi, petang, siang dan malam. Pokoknya hari Asyura. Menjelang Asyura malam tuh, katakan besok Asyura malam ini boleh sampai besok siang. Dan mandi sunnah. Ini saya dan Syekh Abdurrahman Asyuri. Mandi itu memang sudah diniatkan. Mandinya niatnya bukan pergi ke murid, bukan pergi production, tak usah. Di rumah masing-masing, angkat kedua tangan, ya Allah ya Tuhan kami, berdasarkan sejarah, di hari ini Kau telah bebaskan para nabi dan rasulmu dari segala bencana ya Allah. Oleh itu ya Allah, saya mari bebaskan kami dari segala penyakit ya Allah, terutama COVID-19 ya Allah. Bebaskan kami ya Allah, biarkan keluarga kami ya Allah, bebaskan masyarakat kami ya Allah. Bismillah, niatnya diri tapi niatkan semuanya. Bisa niat semuanya bisa, karena ikut sunnah Rasul. Rasul tatkala korban tuanya, korban yang lepas tuh, Nabi korban 2 ekor kambing. Kambing pertama saya Muhammad korban 1 ekor ini untuk diri saya dan keluarga saya. Allahu Akbar. 1 kambing lagi saya Muhammad dan saya korban untuk seluruh umat saya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, sama dunia bebaskan dari keluarga saya masalah daripada corona. Boleh aja, itu urusan dengan Allah. Kan mintanya pada Allah, bukan minta pada apa, tidak minta pada air. Itu caranya Tuhan. Dan ulama-ulama sufi mengajarkan begitu, supaya kita naik doa itu untuk semuanya, untuk semuanya. Baik, kemudian bercela itu sunnah. Hari-hari Nabi bercela, sebelah kanan sebelah kiri, kanan dulu kiri yang kedua, dan sebelah bawah. Bismillah, minta pada Allah, mudah dengan celah ini bebaskan kami dari segala penyakit mata. Itu aja. Diniatkan apapun amalan Tuhan jangan berhenti untuk berniat. Mesti niat, dan niat itu mesti karena Allah. Nah, ini di hari Asyura. Hari Asyura, hari yang istimewa. Sebab kalau Tuhan tidak gunakan hari istimewa ini, Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab anugerah sudah diberikan, Tuhan tidak gunakan, yaitu contohnya. Tuhan Allah anugerahkan air hujan. Tuhan tidak punya air. Oke. Mestinya usaha Tuhan ambil baldi dan sebagainya, pasang di bawah saluran itu. Insya Allah penuh Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum diberi hujan oleh Allah Ta'ala, kemudian baldi Tuhan ditelungkupkan begini Tuhan sekalian, sampai kiamat tidak akan dapat. Allah itu maha pemberi, betul. Allah maha pengampun, betul. Allah maha penyayang, betul. Semua betul belaka. Tuhan persoalannya, bagaimana Tuhan bisa mengundang Allah suka kepada kita. Bagaimana kita berusaha supaya Allah tertarik dengan kita. Contoh yang mudah tahun atau duduk di mahasiswa dulu, akan cinta pada seorang gadis. Bagaimana supaya gadis itu tertarik dengan Tuhan? Tuhan banyak cara tuh. Banyak tip-tip untuk bagaimana dia tertarik dengan Tuhan. Tuhan kerja dengan satu bos. Bagaimana supaya bos tertarik dengan kita? Ada caranya. Tapi itu kepada manusia. Sekarang bagaimana Tuhan berbicara pada sendiri tahun baru 1442 Hijriah ini. Bagaimana Allah tertarik dengan saya. Bagaimana Allah minat kepada saya. Bagaimana amal saya bisa diterima oleh Allah. Itu bahasanya. Itu yang penting, bagaimana Allah suka dengan kita. Tentunya jangan melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Itu aja seperti kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Semuanya beres Tuhan dan sekalian itu. Baik Tuhan ya, jadi kita ada bahas puasa di awal akhirnya awal tahun dan puasa Taswa dan Asyura dan amalan di hari Asyura. Baik. Hari bulan Muharram Tuhan juga disebut bulan perubahan, bulan hijrah. Bulan Ramadan, bulan pembersihan dosa. Syawal bulan peningkatan. Zulqa'dah bulan jati diri, bulan kepribadian, dan Dzulhijjah bulan pengorbanan, dan Muharram bulan perubahan. Bulan hijrah, bulan perubahan. Dan perubahan bagaimana? Yuk, saya ambilkan terakhir sekalian firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 218. Dalam mukadimah tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu ayatnya. Kalau terjemahkan dalam bahasa kita artinya lebih kurang begini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan mereka yang mau berjihad di jalan Allah, mereka lah yang ada kualifikasi, yang ada kelayakan untuk memohon, meroja, memohon, mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau Tuhan ingin mendapatkan harapan, Allah memberi kepada kita, mengharap kepada Allah, syaratnya 3 ini. Sebelum Tuhan mengharap kepada Allah, jadikan 3 ini jati diri kita. Pertama, menjadi orang beriman. Syarat kedua, menjadi orang yang mau berhijrah, berpindah, berubah. Dan ketiga, orang jihad fisabilillah. Iman panjang kalau kita ceritakan, tapi setidak-tidaknya iman itu adalah orang yang takrirun bilisan, wa tasdikun bil jinan, wa amalun bil arkan. Orang beriman orang yang mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan melaksanakan dengan perbuatan. Artinya orang beriman ciri khasnya 3 in 1. Apa yang dikata, itu yang dikota, dan itu yang diyakini. Jadi orang beriman perjalanannya tidak pernah floating. Dia tegas dan sebagainya, tidak pernah miring-miring, tak pernah melenca-melence. Karena dia tahu apa yang diucap harus sama dengan apa yang dilakukan dan apa yang diyakini. Itu iman. Orang yang beriman ini layak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan orang beriman ada orang munafik, orang hipokrit, orang yang pelin-pelan, pelintat-pelintut Tuhan sekalian. Kita tidak mau. Beriman dengan benar-benar. Kedua, walladzina hajaru, orang yang mau berhijrah. Hijrah secara fisik sudah berhenti waktu terbukanya kota Mekah. Hijrah itu perubahan dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak menjadi baik. Kita perubahan, dan perubahan itu Allah SWT memberi kesempatan kepada kita seluas-luasnya. Itu Allah akan merubah nasib kaum kalau kaum itu merubah diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak berubah diri sendiri. So perubahan Allah kepada kita tergantung kita merubah diri kita sendiri. Bukan Allah ikut kita, tidak. Tapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Baru Allah endorse. Nah itu masalah Tuhan sekalian. Jadi dalam hal begini jangan pernah menyalahkan siapapun juga. Yang penting kita mau berubah ke arah pendekatan kepada Allah SWT. Hai. Dan yang terakhir, orang berjihad di jalan Allah. Jihad Tuhan sekalian dikatakan oleh Ustaz Hasan Al-Basri. Jihad ada setidaknya 6 cara berjihad. Pertama, jihad dengan ilmu. Kalau Tuhan sekali diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, baik ilmu agama atau ilmu akademik, jangan loke-loke. Sampaikan kepada orang lain. Itu merupakan satu jihad. Sampaikan. Dan cara menyampaikan boleh dengan lisan, boleh dengan perbuatan, boleh dengan tulisan dan sebagainya. Terserah Tuhan sekalian. Jihad dengan ilmu. Kedua, jihad dengan harta benda. Jihad dengan harta benda. Seperti kita ceritakan orang-orang apa itu? Orang-orang kaya tadi. Orang yang betul-betul paham dan sekalian,
Dia tidak menunggu orang minta pada dia. Dia justru mencari. Contoh yang mudah, tuan pergi masjid surau mana-mana, datang berat tuan pengurusi masjid atau surau. Assalamualaikum tuan pengurusi atau tuan bendahari. Agaknya apa yang diperlukan ya surau ini? Oh ini sedang Pak Zani semen, oke. Saya nak beri semen 50 kampit, insya Allah selesaikan ini semua. Oh, gitu aja tuan-tuan. Jangan sampai diminta. Bismillah, itu yang terbaik. Karena Allah berfirman, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya kalian tidak akan mencapai excellent selagi kalian tidak memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik baru excellent. Apapun juga. Baik, tadi ilmu, kedua harta, ketiga pangkat dan kedudukan. Waktu Tuhan punya pangkat dan kedudukan, ayah gunakan untuk membela agama Allah SWT, untuk berjihad ke jalan Allah Ta'ala. Yang keempat, dengan tenaga. Mungkin kita punya tenaga yang prima, tenaga yang kuat. Kita mau begitu, kita lakukan. Kita bantu masjid, kita bantu surau, atau apapun juga. Baik. Kemudian yang kelima, yaitu dengan doa. Dengan doa. Pilih berjihad dengan doa. Berjihad doa tuan sekalian, kita berdoa, mendoakan teman-teman kita seantero dunia. Doa jangan bersifat individualistis untuk diri keluarga saja, tapi itu umat Islam seantero dunia kita mohon pada Allah Ta'ala. Siapa tahu dengan doa tuan sekalian Allah kabulkan. Dan yang terakhir, berjihad dengan masa. Termasuk sekarang tuan dan puan sekalian mengorbankan masa. Sepertinya duduk di rumah, tengok TV, minum Nescafe dengan anak, dengan keluarga. Tapi Tuhan sanggup pergi masjid, sanggup pergi surau untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jihad, ini luar biasa. Karena masa juga akan disawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara di hari kiamat nanti, kan Nabi bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berganjak kedua kaki anak cucu Adam di hari kiamat nanti selagi belum lulus dari 4 soalan. Salah satu di antaranya an umri fima afna, dari masa, dari umurnya kamu gunakan untuk apa? Hati-hati Tuhan. Akan ditanya ini. Jadi masa ini akan mendukung kita. Masa yang kita lakukan ini akan datang dan menolong pada kita. Maka dari itu silahkan Tuhan lakukan sesuatu apa yang ada pada diri kita. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Saya yakin di antara 6 ini atau 5 ini Tuhan sekalian ada semua. Pilih salah satu di antaranya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Tuhan sekalian ya, itulah ceramah di awal tahun kita ini pada tahun ini. Selamat menyambut tahun baru 1442 Hijriah Tuhan sekalian, dan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan negara kita. InsyaAllah pada 31 Agustus ini mudah-mudahan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita menjadi bangsa yang disegani oleh dunia dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita tutup doa ini. Mudah-mudahan pengajian kita selalu diridhai oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma dakhilna mutqala sidqin wa akhrijna mursal sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmanir rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wal haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum salam Tuhan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan Tuhan pondok kami ya. Alhamdulillah itu milik Tuhan-Tuhan. Gambar pondok ada di dalam kitab itu. Bismillah lakukan, bismillah itu Tuhan sekalian. Mari kita bina bersama. Karena saya pun akan meninggalkan dunia sama dengan sekalian. Itu saham kita. Itu saham kita, bukan milik saya, bukan ini, tapi milik kita bersama. Bismillah. Itu aja, terima kasih Tuhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.